Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cikalia Anasri dengan NPM B1A022012. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi mata kuliah Kapita Selekta Hukum Perdata, yaitu kontrak elektronik. Nah, langsung saja, sebelum kita membahas mengenai kontrak elektronik, lebih dulu kita harus memahami mengenai perikatan, perjanjian, dan kontrak. Perikatan yaitu hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu. Perikatan berbeda dengan perjanjian, di mana perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan verbintenis, sedangkan perjanjian disebut dengan overeenkomst. Perikatan dapat timbul dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan merupakan hubungan hukum, sedangkan perjanjian merupakan perbuatan hukum. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan satu atau lebih orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, adapun syarat dalam berkontrak terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan keempat, suatu sebab yang terlarang. Dalam berkontrak juga terdapat asas-asas penting. Yang pertama, ada kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas konsensualisme. Yang ketiga, kepastian hukum. Yang keempat, asas itikat baik. Dan yang terakhir yaitu asas kepribadian. Nah, dalam perkembangan hukum perjanjian ini atau hukum kontrak, muncullah salah satu bentuk kontrak baru, yaitu kontrak elektronik. Menurut ahli, salah satunya yaitu Huala Aldop, kontrak elektronik adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dibuat melalui media elektronik yang dapat menghasilkan hubungan hukum dan akibat hukum tertentu seperti halnya perjanjian pada umumnya. Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam pasal 1-nya menyebutkan kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Apa sih itu sistem elektronik? Nah, perlu diketahui bahwa sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jauh tanpa perlu bertatap muka. Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak. Nah, jadi kedudukan kontrak elektronik menjadi jelas dan dianggap sama dengan kontrak konvensional. Kapan terjadinya kesepakatan itu berlangsung? Dalam pasal 20 Undang-Undang ITE, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Dalam pasal 49 PP PSTE, transaksi elektronik terjadi pada saat terjadinya kesepakatan para pihak. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Kesepakatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tindakan penerima yang menyatakan persetujuan. Yang kedua, tindakan penerimaan dan atau pemakaian objek oleh pengguna sistem. Kontrak elektronik dianggap sah apabila yang pertama terdapat kesepakatan para pihak.
Yang kedua, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, terdapat hal tertentu. Yang keempat, yaitu transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang ITE, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Artinya, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis jika memenuhi syarat sah kontrak. Kesimpulannya, kontrak elektronik merupakan bentuk perjanjian modern yang dibuat melalui media elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, selama memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, kontrak elektronik diatur dalam Undang-Undang ITE dan peraturan turunannya, yang menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, kontrak elektronik memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang setara sekaligus mencerminkan perkembangan hukum seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Nah, teman-teman, itulah tadi materi tentang kontrak elektronik yang merupakan perkembangan dari hukum perjanjian atau hukum kontrak. Thanks for watching everyone. See